Amin. Silakan duduk kembali, tim worship juga boleh duduk dan terima kasih tim worship yang luar biasa, mantap, haleluya. Amin ya, luar biasa. Ya. Saya tidak tahu apa saudara yang sore ini ikut ibadah tadi pagi, yang ikut tadi pagi boleh angkat tangan? Wah, luar biasa, luar biasa. Amin, amin, amin. Ada beberapa yang saya ikut. Oke, saya memang lanjutkan supaya lebih meneguhkan kita semuanya. Dan buat saudara yang baru hadir, saya mau katakan bahwa saudara tidak kebetulan hadir malam hari ini. Amin. Dan terima kasih Pastor Yongki dan Ibu dan seluruh pengurus dari BMC New York ya, yang telah juga mengundang kami dan ada di sini, di mana waktu itu Pastor Lukas Kusuma minta supaya saya bisa hadir di acara Thanksgiving. Dan biasanya langsung dibilang memang Thanksgiving, habis itu ada thanks yang lain gitu. Thanks New York, thanks Colorado. Jadi 3 minggu ya. Wow, luar biasa. Dan ini satu hal yang sangat indah dan saya syukuri, memang mengagetkan juga karena minggu lalu adalah ibadah ulang tahun gereja kami yang ada di Belanda, Full Gospel Mission Church FMC yang ke-28 tahun. Yes, haleluya. Yes. Terima kasih pastor, karena pastornya tepuk tangan jadi semua tepuk tangan. Haleluya. Amin, amin, amin. Dan saya rasa saya tidak di tempat lain, saya rasa ada di rumah saya sendiri. Karena Pak Yongki, Ibu dan Keisha juga, kami rasa seperti family, seperti keluarga, dekat sekali. Kami bukan baru pertama kali kenal, kami sudah kenal lama sekali. Dan tahun berapa saya pertama kali di New York, Pak? 2008 ya, 2008. Jadi biasanya saya langsung enggak turun New York, biasanya langsung villa dulu gitu ya. Masuk ke villa karena villa baru mulai waktu itu. Dan saya lihat Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Saya senang lagu yang kita nyanyikan tadi, Tuhan saya beri ruang buat kamu ya, dan engkau akan bekerja semua benteng-benteng yang membuat kita nggak ngalami kemuliaan Tuhan dihancurkan. Amin. Saya mau bilang sama saudara, iblis itu paling pusing menghadapi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kalau kerja tidak pernah pakai cara yang sama. Gitu loh. Kalau kita kerja mesti pakai cara yang sama gitu. Kalau caranya baru bingung. You know bingung? Ya, nggak ngerti mau ngapain lagi. Ya, Tuhan caranya baru terus. Dia ketemu orang buta di dekat Jericho. Ya, dia berkata begini, apa yang aku ingin lakukan buat kamu? Orang buta ini berkata apa? Tuhan, aku ingin melihat. Ya, namanya juga orang buta ya pengennya melihat ya toh. Langsung dia bilang apa? Ini yang Yesus katakan, jadilah menurut apa? Imanmu. Hebat. Langsung melek, klik. Waktu dia, wow, luar biasa, mengagumkan, luar biasa, hebat. Wah, senang semuanya. Tapi Tuhan menyembuhkan orang buta, ya, di dekat kolam Siloam. Dia beda lagi caranya. Di kolam Siloam itu, dia ketemu orang buta. Yesus tidak bilang begini, imanmu menyembuhkan engkau. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia meludah ke tanah. Habis meludah ke tanah, ludahnya dicampur tanah, ditempel di mata orang buta. Terus apa yang Yesus lakukan? Sekarang, Yesus bilang sama orang buta ini, sekarang basuh mukamu ke kolam yang ada di situ. Orang ini tidak bilang gini, Tuhan aku masih buta. Tuhan tahu dia masih buta, tapi dia tahu dia bisa ke sana. Kenapa? Dia bisa keluar rumah sampai di situ, berarti dia bisa sampai ke sana. Gitu loh. Akhirnya keinginan dari orang ini, mungkin dia ngomong sama temennya, yuk anterin gua ya, langsung sampai ke kolam ya. Gitu. Dan waktu dia basuh mukanya, orang buta ini melihat. Luar biasa. Amin. Dan waktu Yesus sampai di rumah namanya Bethsaida. Ya.
Jadi saudara temukan 3 orang buta di Alkitab, nanti dicari karena bulan Desember akan ada pertanyaan dan dapat kado sepeda. Enggak. Nah, saya mau bilang sama saudara, ini luar biasa sekali. Waktu sampai di daerah Betsaida, ya, Bet itu rumah, Saida itu sederhana. Rumah orang-orang yang sederhana, gitu saudaraku. Ya. Dan waktu Yesus sampai di sana, Yesus tidak bilang gini, imanmu menyembuhkan engkau. Yesus tidak menyembuhkan orang buta sambil meludah. Kalau dia meludah ke situ, berarti dia menghina. Gitu. Jadi dia di daerah rumah Betsaida, Tuhan itu hebat. Bilang sama sebelahmu dulu, Tuhan itu hebat. Ngerti gak? Dia tahu etika, dia nggak pernah sembrono. Amin, saudaraku. Gitu loh. Dia hebat sekali. Waktu sampai di Betsaida, rumah yang bersahaja, rumah yang sederhana, dia tidak meludah ke tanah. Orang buta yang ada di situ dituntun sama Tuhan. Ya. Terus sampai keluar pintu gerbang kota. Setelah keluar pintu gerbang kota, Yesus mendekati orang buta ini. Terus orang itu diludahi. Terus ditanya, sudah melihat belum? Sudah, tapi orangnya kayak pohon-pohon. Oke, terus Tuhan tumpang tangan lagi, blek. Langsung dia melek, wow, luar biasa. Jadi kalau saudara gembalamu atau berdoa terus meludahi saudara, ingat baik-baik, itu pernah dilakukan oleh Yesus. Yang paling penting bukan ludahnya, yang penting sembuhnya. Langsung sembuh, saudaraku. Lihat, iblis gak bisa halangi cara Tuhan bekerja. Di sini dia imanmu menyembuhkan, di situ dia meludah ke tanah, di sini dia ludah langsung. Dia punya banyak cara. Bilang sama sebelahmu lagi, Tuhan punya banyak cara. Gitu, Tuhan punya banyak cara gitu. Saudara kalau mau ketemu jodoh, ini ke sebagian besar masih ada anak-anak muda, saya mau bilang sama saudara, saudara kalau mau cari jodoh, berdoa dulu. Ya. Amin. Sudah, jangan ikuti gaya temenmu. Oh dia dulu dapat jodoh karena dia taruh handphonenya di sini, jinnya ada ketat, rambutnya dibiarin, terus saudara jalannya gagah-gagahan. Ya. Bukannya orang datang sama saudara, dikira saudara adalah pelawak. Ya, tapi Tuhan punya banyak cara untuk menjawab, menolong, dan memulihkan kita. Yang percaya beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Dan saya berikan lanjutan tema tadi pagi, pada hari ini kita diciptakan untuk terbang. Sama-sama? Ya, jangan kita sekarang, saudara sama saya kan, kita ngomong saya ya toh. 1, 2, 3. Saya diciptakan untuk, loh kok enggak ada sayapnya? Ya. Maksudnya ini bicara soal rohani. Artinya hidupmu ini bisa tidak terbatas. Hidupmu ini bisa terbang. Terbang itu menunjukkan bahwa dia tidak gampang tertarik dengan gravitasi bumi. Burung itu mau terbang, kapanpun dia bisa terbang. Ngerti gak saudaraku ya? Kapanpun dia bisa terbang. Kenapa? Karena dia diciptakan untuk apa? Terbang. Nah satu kali, raja ini ulang tahun. Seorang raja di satu daerah ulang tahun. Salah satu pengusaha memberikan hadiah burung Raja Wali. 2 anak burung Raja Wali diberikan kepada raja. Wah raja bangga lihatnya. Wah senang sekali. Terus ditaruh di suatu tempat supaya dibesarkan dan dilatih. Ya. Setiap kali raja ke daerah itu, ke belakang istana dan lihat, oh bagus sekali, tambah lama tambah gagah. Makanannya cukup banyak dan sehat. Tiba-tiba yang satu terbang. Terbang karena makanan yang paling banyak di situ. Maka gagak itu kembali lagi. Maksud saya Raja Wali itu kembali lagi untuk makan daging di sana. Tapi yang satu ini gak terbang-terbang. Raja bingung. Sampai dia datangkan pelatih Raja Walinya yang sering kali datang itu. Coba dilihat nih. Ini kenapa? Apa sayapnya lemah atau apa? Enggak juga. Sudah diusahakan tapi tetap gak terbang. Tiba-tiba seorang petani yang sederhana.
Iya. Melihat hal itu, dia datang kepada raja, Paduka Raja. Boleh nggak saya menolong Raja Wali yang satu itu untuk terbang? Keahlianmu apa? Kamu ini seorang petani. Iya, dia bilang. Tapi saya pernah melihat gitu, bagaimana Raja Wali itu bisa terbang. Ya sudah, silakan, katanya gitu. Tiba-tiba penunggu dari burung Raja Wali itu pergi ke raja. Dan dia bilang, Raja, Paduka Raja, burung Raja Wali yang satu sudah terbang juga. Hebat sekali, siapa yang bikin? Si petani tadi. Iya. Maka raja berkata, suruh panggil petani itu ketemu saya. Wah, si petani bingung waktu ditanya. Dipanggil raja, ada apa lagi ya? Mereka petani ini takut sekali dan dia tanya, ada apa Paduka Raja? Hebat kamu bisa buat burung Raja Wali yang satu ini bisa terbang. Dia tanya, raja tanya, apa yang kamu lakukan? Saya tidak lakukan banyak hal. Ya, apa yang kamu lakukan? Saya hanya potong dahan di mana dia terus bertengger. Saya potong itu. Iya toh. Jadi dia selama ini bertengger di pohon, diam aja di situ, dipotong. Maka saudaraku, burung Raja Wali itu terbang. Saya mau bilang sama saudara, sebenarnya Allah ingin membuat engkau hidup penuh dengan kemenangan. Hidup penuh dengan keberhasilan. Hidup dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena engkau disebut anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya pada Yesus disebut anak-anak Allah. Artinya apa? Kau punya karakter. Kau punya apa? Otoritas juga yang Tuhan beri dalam hidupmu. Amin, saudaraku? Ya, lihat sebelahmu. Dan katakan pada sebelahmu, kamu bukan emprit. Apalagi ya, atau bilang apa? Kamu bukan apa? Emprit. Apa itu emprit? Emprit itu burung kecil. Bukan. Engkau apa? Raja Wali. 1, 2, 3. Raja Wali. Apa? Raja Wali. Siapa? Raja Wali. Yang percaya beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Dahsyat. Amin. Oke, kita lihat sama-sama bagian yang pertama. Saya mau tunjukkan buat kita sore ini. Ya, sedikit saya tambahkan. Nomor 1 bagian yang pertama. Saya mau katakan buat saudara, mana dia? Oke. Kita dilahirkan untuk menjadi berhasil atau sukses seperti burung Raja Wali yang ditakdirkan untuk terbang tinggi. Kita lihat saja dulu Yesaya 40 ayat 31 kembali. Saya kok rasa perlu meneguhkan saudara. Yesaya 40 ayat 31. Ya. Yes. Langsung saja. Ya. Yesaya mana dia? Di situ bisa kebuka ya. Oh belakang ya, saya nggak pernah masuk ruangan ini jadi ya begitulah kiranya. Nah tetapi, mari sama-sama, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik apa? Terbang. Ya, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lemah, lelah. Ya. Ini kalau diterjemahkan bahasa Jawa, otot kawat, balung besi, keringat wedang jahe. Wah itu terjemahan susah sekali. Nah yang saya mau bilang sama saudara, saudara tidak jadi manusia biasa. Orang yang percaya Yesus itu disebut, Alkitab bilang, manusia ilahi. Tuh. Dulu saudara manusia biasa. Gitu. Sehingga hidupnya di bawah, seperti orang biasa. Gitu. Tapi kalau engkau dipenuhi kuasa Tuhan bekerja, engkau diangkat menjadi anak Allah, saudara, engkau naik tinggi. Nah karena engkau naik tinggi, kau lihat ke bawah, semua jadi kecil. Gitu. Karena engkau naik tinggi, saudara lihat semua jadi jaraknya gampang. Tuh. Kalau naik tinggi, saudara bisa tahu, oh gitu ya, gampang. Amin. Satu kali saya lewat jalan Rotterdam. Nah salah satu ketua tim worship kami itu kantornya di salah satu gedung tertinggi di Rotterdam. Ya. Nah waktu saya lewat saya bel dia.
mau masuk daerah sana saya bel. Ya. Terus dia bilang gini, ya panggilnya papi ya, dia bilang, "Pap, jangan lewat jalan ini, jalan ini, jalan ini." Gitu. Macet. Kenapa? Karena dia dari tempat tinggi. Dia lihat semua macet. Gitu. Amin. Kalau saudara naik lebih tinggi, saudara itu bisa tahu, ini nggak usah dilakukan, ini bikin problem, sana aja. Haleluya. Amin, saudaraku. Ini bedanya, gitu loh. Nah, ini yang saya mau bagi buat saudara pada malam hari ini, dan supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Istilah yang dipakai oleh Pastor Lukas pada hari-hari ini adalah, ini waktunya revival. Ini waktunya apa? Revival. Ya, kegerakan rohani, kebangkitan rohani. Ada sesuatu yang beda gitu. Kenapa? Saya mau jujur sama saudara. Ya, banyak akhirnya orang Kristen berpikir, ya, beberapa hamba Tuhan juga berpikir, kalau nggak kelasnya doktor nggak diterima oleh orang-orang. Kalau musiknya nggak keren, ya, nggak ngundang hadirat Tuhan, nanti orang nggak datang. Saudara bayangkan apa yang terjadi Azusa Street, Los Angeles. Iya. Itu sebuah gudang kecil kumuh, ya, yang nyanyi haleluya, orang-orang dari gudang, ya, pekerja-pekerja kasar, ya, mereka nyanyi sama-sama, hadirat Allah turun. Hadirat Allah turun, saudaraku, itu gudang kecil kumuh dan daerah itu daerah gelap. Hadirat Tuhan begitu besar sampai seperti api menyala, so. Sehingga setiap orang kalau lewat daerah itu kayak ada di depan pintu itu kayak ada vacuum cleanernya. Orang tuh bisa maju, gitu, so. Kesedot gitu. Haleluya, ngerti gak? Sampai ada istilah nih, jangan lewat jalan situ, kesedot katanya. Jangan coba-coba lewat Azusa Street di depan rumah mereka, di depan gudang itu, kamu kesedot ribuan dari cuma berapa orang, tiba-tiba 50, 100, ribuan, tidak bisa berhenti. Dan kegerakan itu dianggap sebagai penyambung kegerakan Yerusalem. Yang disebut pencurahan Roh Kudus yang kedua. Gitu. Jadi yang pertama Yerusalem katanya. Yang kedua Azusa Street. Dan hari-hari ini third Pentecost. Roh Tuhan sedang bekerja luar biasa. Amen. Dan saya mau bilang sama saudara, ini waktunya orang-orang Kristen bertumbuh jadi seperti Raja Wali. Gitu, nggak gampang loyo, itu tadi baca. Amin, saudaraku. Nggak gampang sedih, putus asa, enggak. Aku tahu ada problem, aku tahu ada tantangan, tapi aku tahu ada Allah yang besar. Amin. Bagaimana saudara bisa bilang Tuhan itu Tuhan penyembuh? Kalau engkau tidak pernah mengalami sakit. Anak saya sakit, mengalami kecelakaan 2 tahun lalu. Ditabrak mobil bak, kena sarafnya, ya disebutnya whiplash. Ini seluruh badan kayak kesetrum. Jessica boleh berdiri, Jess? Iya. Cukup tinggi tuh kelihatannya. Nah, kalau enggak di situ supaya tadi suruh berdiri lagi, ya. Ini dia. Jess, kamu cerita dikit, Jess. Apa yang kamu alami ya? Boleh khotbah juga boleh. Thank you, Dan. Shalom semua. Jadi dari tanggal 3 Mei 2021 saya ditabrak mobil dari belakang waktu saya lagi nyetir. Dan cici saya di sebelah kanan saya. Kecelakaannya sebenarnya kecelakaan kecil, jadi mobilnya hampir nggak rusak, cuman dent sedikit, tapi nggak total loss or something. Habis itu, habis 2 jam kita selesai urusin paperwork segala macam, udah pamit sama orang yang tabrak kita, terus kita mau jalan ke city, tiba-tiba kok rasa sakit di tangan, di kaki, terus habis 2 minggu saya ke dokter, karena kalau di Belanda, if you call the doctor and then you say like I'm not feeling well and it's like but nothing, it's not an emergency, they won't take you seriously, and then they'll say come back in 2 weeks. That's what they usually say. So we waited 2 weeks. Okay. Maaf. Oh ya. Glory to God. Saya bilang sama dia, Jess, kamu kalau bisa ngomong bahasa Indonesia. Bagus kan, Indonesia lumayan tuh ya. Ngerti kan?
Ya, boleh. Ya. Bagus. Oh, ya. Bagus, Jess. Silakan, Jess. Thank you. Lanjut, Jess. Habis 2 minggu saya di check up dan the house doctor kirim saya ke neurologist, habis ke neurologist di research, terus dibilang we can't see anything on the scans, tapi probably you had a whiplash gitu. Jadi ada saraf yang kejepit in your neck sampai rasanya my whole right side itu kayak rasanya kesetrum. Kalau Bapak Ibu pernah kesetrum, pernah kejeduk, terus rasa setrum gitu, ya that's what I felt for 24/7. Terus nggak hilang-hilang, habis itu semakin lama semakin sakit, nggak bisa, lama-lama nggak bisa nulis, nggak bisa pegang pen, nggak bisa nyetir, nggak bisa berdiri, nggak bisa naik tangga, komunikasi sulit, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa lihat lampu terlalu terang, nggak bisa dengan suara terlalu kencang atau keras. Terus saya disuruh ke fisioterapi, dari fisioterapi ke ergoterapi, dan di situ habis 3 bulan mereka bilang bahwa you're not showing any signs that you're recovering, berarti you're gonna have to live with the pain, kamu nggak pernah akan sembuh. That's what they told me. Habis 3 bulan dan ya. Jadi setelah 3 bulan itu jelas dia nyatakan tidak bisa sembuh. Sedangkan dia baru saja studinya selesai, dalam studinya itu dia menyelesaikan proyeknya, proyek yang dikerjakan dibeli oleh Ronald McDonald untuk rumah sakit anak-anak, ya kerjaan dia, akhirnya itu terganggu semuanya. Ya. Nah itu pasti memukul jiwanya, pasti. Tapi dia punya Tuhan. Amin. Kami sebagai orang tua, sebagai gembala, kami berdoa, seluruh jemaat mendoakannya. Ya. Saudaraku, memang dia sakit, tapi dia tercari Tuhan dan tetap melayani. Ya. Dan lucunya, kalau dia di gereja menyala, nggak rasa sakit. Selesai pelayanan, baru rasa sakitnya timbul. Itu ajaib sekali, saya bilang. Dan saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau melihat mujizat-Mu. Aku tahu ini ada perkara besar yang Kau teguhkan aku untuk sesuatu yang mulia yang Kau bukakan buat hidupku. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin jemaat, jadi saya bilang saya percaya kuasa-Mu pasti bekerja. Dan setiap bulan Januari kami biasa ke Bogota untuk konferensi gereja sel G12. Dan itu kita baru lakukan 3 kali sebelumnya. Baru 3 kali ya, kami baru 3 kali ke Bogota kembali. Jadi dia tahu bahwa Januari kita akan berangkat. Dan itu dia ngomong sama saya bulan November di dapur. Dia tanya, Dad, kita ke Bogota. Nah ke Bogota kan kayak ke New York. Makan waktu 7-8 jam penerbangan. Dia duduk susah, tidur juga susah, berdiri juga susah. Jadi tidak enak semua. Lah kalau nanti di pesawat kayak apa, itu saya tahu. Jadi dia tanya di dapur itu gini, Dad, kita jadi ke Bogota. Pertanyaan itu untuk bilang, kamu ngerti nggak situasiku? Ngerti nggak saudaraku ya? Dari matanya saya sudah tahu saudaraku ya. Gitu kan saya kira lebih ya. Iya betul. Kita kan orang tua ya toh. Orang tua itu sudah tahu sudah tahu kalau anaknya lagi jatuh cinta atau lagi lihat-lihat yang lain gitu. Saya tahu persis ya. Nah saya mau bilang bukan gitu ya Jess ya, bukan. Nah saya mau bilang saudara, waktu dia keadaan seperti itu, saya berdoa kepada Tuhan. Ibunya terus menguatkan, mendoakannya. Kami berdoa dan Tuhan bicara sama saya. Aku sembuhkan dia di Bogota. Amin. Jadi saya bilang sama Jessica, Jess, kamu sembuh di Bogota. Jadi waktu di pesawat dia rasa sakit, sudah. Saya bilang, percaya Jess, sembuh di Bogota. Jadi waktu Tuhan bilang sama saya bahwa dia akan sembuh di Bogota, saya tahu tinggal berapa bulan pasti sembuh. Gitu. Dokter bilang tidak bisa sembuh, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Terima kasih Jessica. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Yes, jadi seperti itu saudaraku. Jadi kalau engkau orang percaya ya, kita harus pegang janji Tuhan. Bahwa aku dijadikan oleh Tuhan untuk melihat kebesaran Tuhan.
Gitu. Amin, saudaraku. Aku dijadikan Tuhan seperti Raja Wali. Iya, bukan emprit, apalagi ulat. Gitu. Yang jalan piki, gitu. Mau masuk surga kapan lah? Jauh banget gitu. Pelan banget gitu. Ya ampun, saya mau bilang saudara, ayo kita percayai bahwa Tuhan ingin membuat engkau kembali menjadi Raja Wali yang luar biasa. Beri tepuk tangan bagi Allahmu yang luar biasa. Ini yang pertama, bahwa kita dilahirkan untuk berhasil, untuk sukses, untuk bisa terbang. Ya, seperti burung Raja Wali. Yang kedua yang saya harus tambahkan buat saudara, sering kali kita nggak berani terbang. Karena untuk mencoba terbang pertama kali itu punya risiko. Risiko untuk jatuh, risiko untuk gagal, terus kita malu dan sebagainya, itu pasti ada. Ya. Saya tulis di sini dalam Yakobus pasal yang kedua, tapi saya tidak akan membacakan supaya waktu kita cukup. Bisa jadi saudaraku, Raja Wali yang mau terbang bisa rasa, wah gawat nih, saya bisa jatuh nih. Mungkin beberapa saudara misalnya kalau mau buka usaha, takut loh untuk buka usaha kalau selalu belum pernah. Tapi kalau saudara percaya bahwa itu dari Tuhan dan Tuhan buka jalan buat saudara, saudara nggak usah takut. Amen. Waktu Tuhan suruh saya ke Belanda, untuk mulai jemaat di Belanda, itu bukan saya terus telepon orang Kristen di sana, telepon, gabung ya, telepon sini, aku mau buka gereja, yuk, terus disupport uang untuk buka gereja, dan pendeta saya, gembala senior kasih uang sekian juta untuk berdiri di Amsterdam atau di kota mana, tidak. Waktu saya berdoa, Tuhan berkata pada saya, siapkan dirimu, kamu pergi ke kota Delft, tinggal di kota itu, bersama aku, kamu akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Yes. Amin, saudaraku. Dan melalui kota itu, engkau akan pergi ke kota-kota lain. Dengan iman yang begitu meledak percaya, saya masuk Amsterdam dengan yakin. Mantap masuknya. Yakin itu. Tapi ini kan juga manusia. Gitu. Ini kan bukan besi, ngerti gak saudaraku? Punya jantung yang bisa dagduk juga betul. Pertama kali saja waktu saya masuk Amsterdam, masuk di airport, pertama kali tahun 85, waktu saya sampai di airport, waktu saya berdiri di antrian itu, takutnya luar biasa. Kenapa? Karena saya ini di pelajaran di sekolah, semua pelajaran saya anggap gampang. Yang paling susah buat saya apa? Bahasa. Gitu. Kenapa? Karena saya nggak mau belajar bahasa lain. Gitu. Bahasa lain ngapain repot-repot? Bahasa Indonesia aja sudah repot, saya bilang gitu. Ngapain belajar bahasa yang lain gitu saudaraku. Dan saya tidak pernah pikir bahwa saya akan keluar negeri, nggak pernah. Gitu. Kenapa? Karena saya suka sekali bangsa saya. Saya senang sekali Indonesia, beneran. Sampai hari ini, waduh, makanan Indonesia itu mantap, luar biasa ya toh. Nah, saya mau bilang sama sampai ada orang tanya sama saya, Pak Victor sekarang sudah jadi Belanda. Loh, saya ini orang Indonesia. Dadaku ada Garuda, di hatiku ada Yesus. Wah, mantap ya. Ya, karena saya berdoa supaya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, sekian juta orang loh membutuhkan Yesus. Amin, saudaraku. Nah, saudara, saya mau bilang sama saudara, ini bagian yang saya kagum sekali. Di waktu saya takut, waktu saya mau masuk imigrasi itu, gemeter. Waktu orang-orang ditanya semua satu-satu, saudaraku, saya juga pikir, saya jawabnya apa Tuhan? Gitu. Saya coba dengerin, gak ngerti. Bahasa Inggris gak bisa, gitu. Apalagi orang Belanda ngomong Inggris, rame. Orang Belanda kalau ngomong pakai tenggorokan. Gitu. Apalagi di Inggrisin, wah rame. Gitu. Saya mau bilang sama saudara, saya doa sama Tuhan, Tuhan, saya gak ngerti Tuhan. Saya kalau ditanya, jawabnya apa? Ngomong apa? Itu orang ngantri mungkin nggak ngomong yang mikirin yang lain. Saya itu cuma mikirin nanti jawabnya apa gitu. Saya cuma itu aja gitu. Saya Tuhan tolong Tuhan, ngomong apa saya nanti? Saudara, Roh Kudus cuma bilang apa? Tersenyum anakku. Tersenyum. Orang Indonesia tersenyum nggak usah diajari. Gitu. Ngerti nggak ngerti itu senyum Pak. Do you understand? No.
Nah, tapi yang saya mau bilang sekarang hebat-hebat orang Indonesia. Kadang-kadang saya sampai bingung. Saya ini ada di Amerika atau di Indonesia? Karena anak-anak ngomong bahasa Inggris semua. Ini ngomongnya kok Indonesia nggak bisa. Anak-anak tak ajak ngomong Indonesia, nggak ngerti. Di Jakarta loh, kamu ini orang Indonesia kok ngomongnya bahasa Inggris, saya bilang gitu. Ini Jakarta, bukan New York, saya bilang gitu. Berarti Indonesia sekarang jadi lebih baik gitu ya. Bermimpi besar, bagus. Nah yang saya terusin, waktu saya mau sampai di situ, Tuhan cuma bilang apa? Tersenyum. Kalau senyum, gampang. Gitu. Saya maju, saya taruh paspor, senyum. Gitu taruh. Paspor diambil, dok, next. Enggak ditanya apa-apa. Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Gitu loh. Nah, ini harus kembali. Jadi banyak juga orang-orang Kristen, pendidikan itu penting. Tetapi kekristenan itu persekutuan sama Tuhan harus lebih penting dari semua aktivitas itu. Amin. Amin, saudaraku. Ya. Saudara boleh hebat luar biasa, nyanyinya keren, musiknya bagus sekali. Tapi kalau enggak punya persekutuan sama Tuhan, enggak ada gunanya. Bukan yang bersuruh Tuhan masuk surga. Bukan yang bernubuat demi namaku masuk surga. Bukan yang menyembuhkan demi namaku masuk surga. Tetapi orang yang melakukan kehendakku masuk surga. Amin, saudaraku. Ini yang harus terjadi. Ini loh kekristenan. Amin, saudaraku. Dan waktu kita belajar untuk turuti kehendak Tuhan, mungkin kita pikir sulit. Sulit, orang kita ini manusia jasmani, disuruh manusia natur ke supranatural. Orang natur disuruh yang supranatural. Allah itu supranatural di atas sana. Susah banget. Ya. Halo? Sekarang kalau saya pagi ini atau malam ini saya katakan pada saudara, ayo semua kita pergi ke bukit, kita lompat rame-rame. Saudara pasti jawab, gak bisa, enggak punya sayap. Saya bukan burung, ngerti gak saudara? Betul kan? Nah yang saya mau bilang sama saudara, saya manusia biasa, betul. Tapi kalau engkau membuka hati untuk Yesus masuk dalam hidupmu, hidupmu akan diubahkan. Caramu hidup akan berubah menjadi cara ilahi, maka saudara akan berjalan dalam terang Tuhan dan kau akan menemukan kesukaan yang melebihi apa yang ada di dunia ini. Amin. Orang kalau sampai ketemu Tuhan, saya ini dulu punya diskotik. Saya ini dulu hidupnya malam, saya tahu persis. Tapi waktu Yesus masuk di dalam hati saya, itu lebih dari semuanya. Gitu loh. Lebih. Kalau ada orang Kristen, apalagi yang katanya sudah melayani Tuhan, masih bisa lebih senang sama dunia. Saya tanda tanya. Dia ketemu Yesus atau ketemu sus? Sus, itu tante. Ya. Ketemu Tuhan atau Tuhan? Dia masih ketemu Tuhan yang hidup. Kalau dia ketemu pasti berubah. Berubah. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah yang luar biasa. Waktu saya ketemu Yesus, saudara, nggak usah diomong, kamu nggak usah ke tempat nightclub lagi, kamu nggak usah ngerokok lagi, nggak usah diomong. Saya bisa rasa bahwa itu lebih dari segala-galanya. Amin. Nggak usah diomong, saudara. Gampang buat saya ninggalin semuanya. Saya tinggalin hari itu juga. Saya ngomong sama teman-teman diskotik saya terima Yesus, itu lebih dari segalanya. Apa yang terjadi? Mereka semua bilang apa? Kok bisa, Fik? Kok bisa? Aku rasa ada perubahan. Dan apa yang terjadi? Allah buka jalan bagi hidup saya dengan cara ajaib dan menyenangkan. Selalu excited dalam hidup ini. Luar biasa. Sampai saya bilang, Tuhan kok hebat sekali. Hebat sekali. Saya baca Alkitab, baca. Saya baca, saya bilang gak ngerti Tuhan, baca lagi. Saya baca lagi, gak ngerti, baca lagi. Gak taunya Alkitab tuh kalau sering dibaca, ngerti. Kalau gak sering dibaca, gak ngerti, oh gak pernah baca. Ya toh? Amin.
bacaan terus, baca lagi. Saya baca terus, baca. Sampai klik, terbuka. Waktu saya baca salah satunya adalah, waktu saya baca, di situ Tuhan bilang, engkau diberi otoritas untuk mengusir setan. Hati saya, wah, amen Tuhan. Setelah saya percaya, Tuhan kirim orang. Gitu loh, teman saya datang ke rumah. Victor, saya tanya, ada apa? Ya, yang ngajak saya ke gereja ini, yang membuat saya bertobat nih. Victor, ya ada apa? Doain, tetangga saya kerasukan setan. Loh, dia lebih lama cari Tuhan, kok ngundang saya loh. Gitu. Ya apa tuh ya? Dan saya ini baru penuh Roh Kudus loh. Ini tetanggaku kerasukan setan, Vic. Tolong Vic. Di hati ini sob, meledak, pengen menemui orang itu. Pengen orang itu sembuh. Seperti Tuhan pulihkan saya bilang Tuhan sembuhkan dia juga. Oke, saya langsung ganti baju, saya naik sepeda motor, digonceng, berangkat. Di tengah jalan dia bilang, Vic, tahu nggak, orang sekampung nggak ada yang bisa pegang dia. Dalam pikiran saya, sekampung, lah saya beratnya 41. Ya toh? Nah orang sekampung itu kan ada yang gede-gede ya toh. Waduh, terus dia bilang, itu tentara nggak ada yang berani pegang, Vic. Hah? Saya bilang, tapi sudah terlanjur digonceng enggak? Itu Belanda bilang cilaka 12, ngerti gak? Cilaka 12 nih, wah kaget sih. Her, kamu yang benar aja dalam hati ya. Tapi lagu tadi, kasih itu, kasih Allah, melebihi dosa, melebihi semua keadaan apapun, itu kasih Allah. Saya lupa semua itu, saya cuma lihat tolong orang ini Tuhan. Waktu saya masuk, mau sampai di kampung itu, rumahnya udah hancur, kaca-kaca udah pecah semua, orang sekampung berdiri semua nunggu, beberapa tentara jaga supaya dia nggak ngancurin rumah-rumah lain, jaga begini. Wih, saya bilang wah tentara aja jaga ya toh. Terus saya ini siapa ngerti gak? Ya, terus ya udah teman saya ini bilang ya udah Vic masuk Vic. Loh ini yang disuruh saya. Ya, waktu saya jalan tuh, saudara saya juga manusia. Tahu rasa takut, ngerti gak? Deg-degan saya jalan tuh, terus ngapain saya? Tapi saya sudah baca Alkitab. Orang percaya disertai tanda-tanda, usir setan-setan dalam namaku kata Yesus, amin. Ya, jadi Tuhan tidak pernah mengizinkan saudara mengalami sesuatu tanpa dia melengkapi saudara. Kalau Tuhan bilang, aku mau engkau terbang, dia sudah lengkapi saudara, engkau pasti mampu terbang, mampu melewati batasan-batasan hidupmu. Yang amin cuma gembala, istri gembala dan semuanya. Tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Amin. Ya. Ini sudah lewat nih jam kita. Nah, nggak apa-apa ya, tambah sedikit ya Pak. Boleh ya tambah 5 menit ya? Boleh 5 menit? 10 menit? Setengah jam? Enak saudara duduk terus saya berdiri ya. Enggak, saya mau terusin sama saudara. Ini penting loh buat saya untuk bersaksi ini. Jadi waktu Tuhan bicara itu, Tuhan sudah lengkapi. Jadi waktu saya redek lutut goyang loh. Itu goyang sendiri lutut, nggak dibilang-bilang. Dia goyang takut loh. Tapi saya baca Matius 11:29. Bagaimana merebut orang kuat, rumah orang kuat. Kalau orang kuatnya nggak diikat lebih dulu. Saya pernah baca Matius 16 ayat 19. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Saya ikat dalam nama saya. Aku ikat sama kuasa ini. Aku ikat sama roh-roh jahat. Roh-roh yang merasuk. Aku ikat. Saudara, waktu saya masuk di pintu rumahnya, saya berdiri. Si pemuda yang kerasukan setan yang gak karu-karuan itu rumah sob. Tempat tidur sudah di ruang tamu. Segala pokoknya kacau rumahnya. Saya masuk sob. Anak itu bisa teriak, itu Victor ngapain datang? Ngiket-ngiket lagi. Nah, berarti kuasa itu nyampe ke sono. Wah luar biasa, aku ikat engkau dalam nama Yesus. Saya masuk, saya buka pintu di mana dia ada di kamar itu. Saya buka, dia lagi duduk, pemuda itu pakai kaca lagi muter-muter gini. Saya datangi dia lihat saya lihat. Langsung dia tunduk, gak berani lihat. Di hati 1-0. Ya, nah karena belum tahu pelayanan, taunya nonton sepak bola. Ya, jadi waktu saya lihat dia nggak berani lihat, ya udah, ayo ganti baju, ikut saya. Tidak mau, lihat mata saya, niup lagi, langsung dia ganti baju. Singkat cerita, Tuhan sembuhkan pemuda ini.
Allah kita Allah yang luar biasa. Waktu saya pegang anak ini keluar dari rumahnya, orang sekampung tuh lihat, ini pemuda siapa? Ya, saya dulu beratnya 41 waktu itu. Ya, sekarang nggak usah ditanya. Ya, ini sudah ditambahin 2 hari di New York nih gawat. Ini saya pakai ini supaya lebih ramping gitu. Nah saya mau bilang sama saudara, wah saya katakan sungguh Allah kita hebat sekali. Luar biasa. Malam ini saya rasa Tuhan mau buat ya supaya apa yang terbatas menjadi tidak terbatas. Apa yang sulit jadi tidak sulit. Ya, amin saudaraku. Apa yang kau lakukan yang pertama? Kau tinggal percaya. Tidak susah. Apa? Percaya. Saya tanya dulu, percaya susah enggak? Lu ada jangan gitulah Pak, yang maksudnya yang bagaimana percaya itu. Percaya itu susah enggak? Percaya itu susah kalau engkau enggak tahu siapa yang kau percayai. Percaya itu jadi mudah kalau engkau kenal siapa yang kau percayai. Amin, saudaraku. Haleluya. Itu tiba-tiba Gordon Lindsay, tukang masak hebat datang kepada saudara. Saya mau masakin buat kamu. Terus saudara bilang, oke, masak yang terbaik buat saya. Saudara percaya karena dia bisa bikin yang terbaik. Yang enak namanya terkenal. Apalagi sekarang dia Allah yang raja, segala raja. Maha kuasa, Allah yang hebat. Saya bilang sama Tuhan, aku percaya Tuhan. Waktu Tuhan bicara, 2 Korintus 5:17. Siapa ada yang dalam Kristus dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dia terusin lagi. Maka dia percayakan pelayanan pendamaian. Diterusin lagi. Supaya engkau bawa berita pendamaian ayat 19. Ayat 20-nya. Maka kita ini disebut utusan. Bahasa Indonesia utusan. Bahasa Inggrisnya pakai kata ambassador. Ambasador. Duta besar. Ini semua. Yang percaya Yesus. Dipercaya oleh Tuhan. Akan jadi duta besar. Amin. Saya kenal banyak duta besar karena saya melayani cukup lama di Belanda, sekarang ini kurang lebih 30 tahun. Saudara, duta besar itu kalau datang masuk Belanda, duta Indonesia, masuk ke Belanda, saudara, dia enggak pernah mikir, nanti gua makannya apa ya, tinggalnya di mana ya, enggak perlu. Kenapa? Pemerintah sudah siapkan semuanya. Kenapa? Duta besar. Kenapa dia, maksud saya, kenapa dia enggak perlu khawatir? Karena dia diutus oleh negara. Dia cuma lakukan tugas pemerintah. Urusan hidup dia yang ngurus pemerintah. Gitu. Mobil duta besar kok mobil bingung. Sudah ada mobilnya. Tambah bingung nih. Ini yang benar Pak Victor. Ini di Amerika loh, susah semua loh Pak. Aku ini berjuang sekian puluh tahun. Saya mau bilang sama saudara, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu. Amin, saudara. Itu luar biasa sekali. Saya datang ke Belanda. Tidak ada satu jaminan yang membuat saya bisa tinggal. Dengan visa turis. Tapi Tuhan bilang, kau bisa tinggal. Saya enggak usah pusing. Dia yang urus semuanya. Kirim orang, ini, semua. Saya bilang, Tuhan, saya mau melahirkan, istri saya mau melahirkan kok saya. Istri saya mau melahirkan itu. Istri saya mau melahirkan, Tuhan, bagaimana Tuhan? Dia tahu, Tuhan, hati-hati, nggak usah pikir. Saya terus melayani, dia campur tangan. Tuhan, gak bisa. Saya tinggal di keluarga, satu keluarga muda, mahasiswa, baru melahirkan anak satu, kamarnya kecil, kami tinggal di kamar yang kecil juga. Ya, toh? Terus kami ini punya anak nanti Tuhan. Bagaimana? Tuhan itu tahu persis. Tuhan bilang apa? Sekarang kamu ya lihat kemuliaanku. Saya diam, saya nggak ngerti tadinya kata itu. Apa yang terjadi saudara? Hebat Tuhan. Saya dibawa oleh satu teman. Dia bilang mau ikut enggak? Kita mau lihat ini kantor satu teman. Oke, saya masuk ke tempat itu sebuah apartemen. Waktu saya masuk ini kantor ekspor impor Indonesia. Waktu saya masuk, Tuhan bilang apa? Kamu tinggal di apartemen ini, jadi rumahmu. Saya bilang yang benar Tuhan, ini kantor jadi rumah. Saya bilang, gak mungkin Tuhan.
di hati nih. Tuhan bilang, tinggal. Saya balik, saya temuin istri saya. Yang tadi saya masuk di situ, Tuhan bilang kita nanti tinggal situ. Mahal loh, sama. Manusia kita tetap ada, tapi Allah kita tidak terbatas. Amin. Betul saya tinggal di situ. Dengan cara yang gampang, tidak ada sulit. Tuhan buka jalan. Cuman satu yang saya harus lakukan. Percaya. Katakan sama-sama, percaya. Wis, haleluya. Yang kedua, yang penting untuk saudara lakukan adalah, ini bagus, yang sebelum kita berdoa, yaitu apa? Jangan takut. Kita mesti usir semua ketakutan. Itu membatasi Allah bekerja. Usir ketakutanmu. Kenapa? Karena kalau sesuatu yang baru, kau tidak mau melakukan, pasti saudara was-was. Is normal. Tapi takut tidak boleh. Was-was, itu terjemahan Indonesia lebih bagus. Was-was. Takut itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita punya anak itu lari ke jalan, itu kita was-was. Jangan sampai ada kecelakaan. Ngerti nggak saudaraku? Beda sama takut. Takut itu spirit. Alkitab bilang apa? Aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Jadi ketakutan itu apa? Spirit. Usir. Amin. Itu musuhmu. Gitu. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu izinkan sekarang Roh Kudus memenuhi saudara. Buka hatimu. Saya ngerti, harus diajar dulu tentang Roh Kudus, baru benar Roh Kudus, saya ngerti. Ya, tapi saya mau bilang sama saudara, enggak harus begitu. Saya ketemu Roni Daud Simeon, pendetanya GBI, pemimpin untuk bidang teologi. Datang, omongin begini-begini, penuh Roh Kudus langsung bahasa roh. Itu enggak ada pengajaran Roh Kudus, gini-gini, enggak ada. Gitu, langsung aja Roh Kudus masuk. Enggak usah diajari, kamu mesti habla. Apa itu. Jangan, kan Roh Kudus bekerja. Kau yang datang percaya, buka hatimu. Dan katakan, Roh Kudus kau bekerja dalam hidup saya. Amin, saudaraku. Haleluya. Dr. Danu Tejo Danujo, ya, itu orang pertama, keluarga pertama keraton yang bertobat terima Yesus. Saudara, saya mau bilang sama saudara, dia diajar yang salah. Supaya bisa penuh Roh Kudus, disuruh ngomong haleluya 1000 kali. Capek deh. Haleluya. Haleluya lama-lama saudara. Dia gak bisa. Terus satu pendeta datang, sekarang serahkan lidahmu. Lidahnya salah ngerti saudaraku. Ngajar manusia tuh gak gampang. Ngajar saudara ini gak gampang. Mamamu bingung ngajari saudara. Saudara pikir mamamu dulu gak diajar sama bingung sama orang tuanya. Sama bingung ngajar anak ini, ngerti gak? Memang bingung, tapi Allah yang jadikan kita gak pernah bingung. Gak pernah bingung. Amin. Satu pemuda itu loh, lagi naik di highway di sekitar New York ini. Mogok waktu itu mobilnya. Mogok anak muda ini. Bingung, otak-atik, gak bisa selesai. Ngajain gak bisa. Mobil satu mendekati, yang keluar opa-opa, jalannya pelan, terus ngelihat anak muda yang lagi bingung, ada apa? Nggak tahu. Tiba-tiba mesinnya, mobilnya berhenti. Terus apa yang terjadi, saudaraku? Orang ini bilang apa? Kamu duduk ke belakang setir, saya lihat mesinnya. Oke, nyalakan sekarang mesinnya. Klek, dia langsung lakukan sesuatu. Coba lagi, klek bunyi. Tiba-tiba, saudara, si pemuda itu keluar, terus bilang apa? Ya, Bapak kok hebat gitu. Kok bisa betulkan mobil ini? Bapak punya bengkel? Ya bisa juga. Oh Bapak ini ngerti mobil, ahli mesin? Ya bisa juga. Lama-lama anak ini penasaran. Pak, Bapak itu siapa toh? Saya ini yang bikin mobil Ford ini. Saya Mr. Ford yang bikin mobil ini. Makanya langsung jalan. Saudara, kalau mobilmu rusak, jangan dibawa ke tempat sepeda. Gitu. Tukang sepeda bingung, dia cuma mainannya pentil. Susah buat dia. Kalau engkau tahu hidupmu adalah yang dijadikan oleh Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Dia akan buat semuanya jadi indah. Amin.
Dan biarkan Roh Kudus bekerja. Aduh, masih banyak hal. Lain kali kita akan sambung, tapi saya percaya kuasa Allah ada di sini. Amin. Oh, saya senang kalau saudara suka cita. Kenapa? Karena Matius 11:28 berkata gini, mari kepadaku, hei kamu yang berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Tuhan itu tidak mau engkau beban berat. Dia mau engkau free. Lihat sebelahmu, Tuhan mau kamu bebas. Bebas dari ketakutan, bebas dari kecewa, bebas dari kutukan, bebas dari semua belenggu. Bebas, Allah mau engkau bebas dalam kuasa Allah. Yang percaya katakan Allah kita luar biasa, beri tepuk tangan dulu. Ya oke, kita berdoa. Tuhan engkau ada di sini. Tuhan engkau ada di sini. Saya ambil waktu memang cukup panjang, tapi saya rasa ada roh Tuhan di sini. Dalam 1-2 menit ini, mari kita izinkan Roh Kudus bekerja. Tuhan, mungkin secara logik kami susah untuk mengerti, menjangkaunya, tapi Roh-Mu menghidupkannya. Roh-Mu menghidupkannya pada setiap kami. Mungkin yang pertama, engkau jadi Kristen cukup lama, bahkan engkau melayani, tapi engkau rasa ada sesuatu yang menahan. Engkau enggak tahu apa itu, enggak taunya tempat engkau berpijak. Rasa takutmu, rasa kecewamu, rasa kecilmu, rasa kelemahanmu membatasi engkau tidak bisa terbang seperti Raja Wali. Karena engkau merasa engkau bukan apa-apa. Engkau cuma bertengger di kelemahan, engkau bertengger di ketakutan, engkau bertengger pada kebencian, engkau bertengger kepada kegagalan, engkau bertengger dengan pandangan. Kalau orang tuaku miskin, aku pasti miskin. Kalau orang tuaku gagal, aku pasti gagal. Kalau orang tuaku bercerai, maka aku pasti bercerai. Engkau takut untuk menikah. Karena engkau berpikir aku tidak punya apa-apa. Mana bisa aku menikah? Tidak, saudaraku. Dia sanggup melakukannya. Malam ini juga, izinkan Roh Tuhan bekerja. Yes Jesus. Kalau engkau orang yang berkata aku mau Roh Tuhan bekerja dalam hidupku, taruh tangan kananmu di dadamu bersama saya. Katakan Tuhan jamah saya, lawat saya. Jangan pikirkan situasi sekitarmu atau apa-apa yang ada di belakangmu yang melemahkan. Taruh tangan dan katakan Tuhan lawat saya, lawat saya. Atau saudara sudah lama jadi Kristen tapi tidak rasa hadirat Tuhan lagi. Gereja sudah engkau anggap cuma rutinitas. Engkau tidak menikmati apa-apa lagi. Katakan Tuhan jamah saya. Boleh ya? Kau semua yang taruh tangan di dadamu, mari kita berdiri bersama-sama. Mari berdiri. Yes. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Kira lama. Tapi kalau sudah tidak rasa, sudah boleh duduk. Tapi kalau engkau benar rindu, katakan Tuhan lawat saya. Lawat saya Tuhan. Yes Lord.